Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesulitan bukanlah hal yang asing dalam hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita. Keyakinan akan pimpinan Tuhan dan cara bagaimana kita menangani kesulitan itu sangat menentukan bagaimana kita melewati kesulitan itu dengan baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kesulitan dalam kehidupan kita bukan saja terkait dengan masalah yang kita hadapi. Namun ada kalanya kesulitan kita ditambah dengan orang-orang yang dekat di sekitar kita juga. Ada di antara mereka yang memang mau membantu kita, tetapi maunya dengan cara mereka sendiri, tanpa peduli dengan pertimbangan kita. Ada mereka yang memang kurang niat membantu, tapi mau ikut campur. Dan ketika tidak diajak diskusi, mereka menjadi marah dan kecewa dengan kita. Dan masih ada lagi varian-varian lain, kesulitan dari orang-orang sekitar kita. Saudara, sebagai orang percaya, bagaimana kita melewati pergumulan kita di tengah kesulitan seperti itu? Pastilah, bukan saja permasalahan yang membuat kita letih, tetapi bagaimana respon orang-orang di sekitar kita itu juga sangat meletihkan kita dalam menghadapi masalah itu. Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai dengan 21. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka rendahlah marah mereka terhadap dia. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmunah, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmunah ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawab seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu Zebah dan Salmunah ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur banyaknya. Yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha. Lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zebah dan Salmunah melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmunah, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zebah dan Salmunah yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, 'Sudahkah Zebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?' Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel, dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmunah, 'Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?' Jawab mereka, 'Mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja.
Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnyalah Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gideon memimpin peperangan melawan orang-orang Midian. Ternyata permasalahan itu bukan saja ada pada bangsa Midian saja, namun juga ada permasalahan internal dan eksternal dari bangsa Israel. Tentu masalah ini menjadi tambahan beban bagi Gideon di dalam memerangi Midian. Saat ini, ia sedang mengejar dua raja orang Midian, yaitu Zebah dan Salmuna. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itulah yang terkutip dari Amsal pasal 16 ayat 24. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Saudara, komplain daripada suku Efraim memang kemungkinan ada kecemburuan atau persaingan antara Efraim dan Manasye. Saudara, kita patut ketahui Gideon itu dari suku Manasye. Ada kemungkinan juga kenapa Gideon tidak memanggil suku Efraim, juga karena ada masalah seperti itu. Maka saudara, ketika peperangan berakhir, maka suku Efraim komplain kepada Gideon karena dia merasa tidak dihargai, karena tidak mengajak perang sejak awal. Saudara, menarik bagaimana Gideon menyelesaikan masalah itu. Saudara, Gideon sangat merendahkan diri dengan mengatakan sebenarnya jasa daripada suku Manasye tidak seberapa dibandingkan jasa orang-orang Efraim yang telah menangkap Oreb dan Seeb. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan perkataan seperti ini, maka orang Efraim itu menjadi reda marahnya. Karena sepertinya kata-kata itu begitu menyenangkan bagi orang Efraim. Maka saudara-saudara, benarlah kata Amsal. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, orang yang marah, saudara-saudara, hatinya panas, saudara. Hatinya pahit. Orang yang marah itu, tulang-tulangnya terasa sakit. Karena sikap orang kepada dia merasa tidak berkenan. Tetapi saudara, Gideon, dia telah memakai perkataan yang menyenangkan. Sehingga seperti sarang madu, membuat manis bagi hati orang-orang Efraim, dan obat bagi tulang-tulang orang-orang Efraim. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kita menghadapi permasalahan hidup, relasi dengan orang-orang lain, saudara jangan pernah lupa, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Saudara, mari kita selalu memikirkan bagaimana kata-kata kita, tutur kata kita itu bisa menyenangkan. Sehingga orang yang marah, orang yang sakit hatinya, orang yang benci dengan kita, orang yang mengkomplain dengan kita, mereka bisa mengalami manisnya madu dalam hati mereka.
Dan bagaimana perkataan kita mengobati tulang-tulang mereka yang nyeri, yang membuat mereka merasa muak dan marah. Saudara, Gideon telah melakukan bagiannya dengan baik, yaitu perkataan yang menyenangkan. Saudara, mari kita membiasakan diri, menggunakan kata-kata yang baik, yang memberkati dan menyenangkan, dan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan kita, mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, keyakinan akan pimpinan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak menyerah di dalam menggenapkan kehendak-Nya. Meski kita harus melalui jalan-jalan yang sulit dan sangat meletihkan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Saudara, Gideon dan 300 orang yang mengejar raja-raja orang Midian sudah sangat lelah, saudara. Masih lelah dikatakan. Namun saudara, mereka mengejar juga. Saudara, mereka lelah, kemungkinan mereka lapar, saudara. Mereka sudah berperang cukup lama. Dan mereka tidak dapat makanan, saudara. Saudara, bagaimana mereka tetap mengejar? Saudara, karena mereka punya keyakinan akan pimpinan Tuhan. Tuhan sudah berkata bahwa orang-orang Midian itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Israel. Maka saudara, mereka tetap mengejar karena Gideon mempunyai keyakinan akan pimpinan Tuhan. Bukan itu saja, saudara-saudara. Gideon bukan saja punya keyakinan akan pimpinan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Gideon, dia memang ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam hidup kita, saudara, ada kalanya kita menghadapi saat-saat yang sulit dalam hidup kita. Saat-saat yang meletihkan dalam hidup kita. Saudara, kita bisa saja menjadi lemah dan kita menyerah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki keyakinan akan pimpinan Tuhan dalam hal itu. Kalau kita memiliki kerinduan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, keletihan, kesulitan, saudara kita bisa atasi. Kita tetap tekun untuk menyelesaikan sebaik-baiknya. Karena kita tahu Tuhan, Dia yang membela kita. Dia membuka jalan dalam hidup kita. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan kita tahu Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang percaya yang bijaksana. Kita selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tidak berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, saudara, pada saat kesulitan datang, pada saat kita letih, kita tidak ada pertolongan. Tetapi ketika kita ikut pimpinan Tuhan, kita tahu, pada saat kita letih, pada saat kita lemah, ada pertolongan Tuhan. Karena Dialah yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali menguatkan kami ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan. Supaya kami juga belajar bagaimana kami menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata menyenangkan, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Sehingga dengan perkataan kami ada banyak hal yang dapat diselesaikan. Bukan itu saja, biarlah kami punya keyakinan akan pimpinan Tuhan dan rindu melakukannya. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.